Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami ingin kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, terus pimpin kehidupan setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema murid. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal 50, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Satu ketika, Tuhan Yesus berkata di Lukas pasal 6 ayat yang ke-40 demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang untuk belajar dan pembentukan karakter yang semakin disempurnakan. Tujuan akhirnya adalah menjadi sama dan serupa seperti Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri menyatakan tadi, barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Dalam hal apakah Tuhan menuntut dan mengharapkan kita sama seperti Dia? Coba perhatikan kembali apa yang sudah kita baca dan dengarkan tadi di Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Di dua bagian dari panca indera kita, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Apabila kita memperhatikan firman Tuhan ini, seorang murid dipertajam dan diukur lewat perkataan lidahnya dan pendengaran telinganya. Itulah cara Tuhan membentuk karakter seorang murid. Lidah seorang murid seharusnya berfungsi demikian, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Itulah fungsi lidah seorang murid, memberi semangat, meneguhkan perkataan apa yang gurunya telah perkatakan, yakni Tuhan Yesus sendiri dalam firman-Nya. Namun bukan hanya lidah atau perkataan yang dipertajam. Seorang murid juga dituntut untuk dipertajam dalam hal pendengarannya. Kitab Yesaya tadi berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Itulah sebabnya kita ajarkan dan dorong, bahkan menyemangati semua jemaat dan pengerja untuk membaca firman Tuhan tiap-tiap pagi. Sebab kita semua adalah murid-murid yang mau dibentuk dan disempurnakan. Jangan berontak dan jangan berpaling ke belakang. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan dan terus persiapkan setiap kami ya Tuhan, agar kami menjadi murid yang mau terus mendengarkan dan melakukan perkataan firman-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.